persoalan yang paling besar itu kan ada di desa, tapi diurus oleh orang-orang yang sebenarnya tidak bisa menyelesaikan masalah. TunePocket.com. Nah, jadi setelah ujian persamaan nih Bang J ambil kuliahnya dulu di YN. JN. YN. Orang tua sebenarnya saya ingin ditarbiyah karena dia kan seorang guru. Betul. Kemudian kami sekeluarga ada 6 orang beradik kakak itu, satu memang tidak mau sekolah, Betul. terus di tingkat SLTP. Selebihnya itu mengenyam pendidikan di sekolah keguruan. Memang hidup di lingkungan dunia pendidikan. Iya, Orang jadi pendidikan. orang tua juga menginginkan kita jadi guru. Betul. Tapi saya merasa tidak punya hobi jadi guru gitu. Betul. Saya bilang sama orang tua kan, nggak mungkin lah ya kita semua guru. Gitu, ya. Saya ingin menempuh jalan yang berbeda lah gitu. Iya, betul. Saya ambil dakwah jurusan komunikasi penyiaran Islam. Komunikasi penyiaran Islam. Nah, waktu kuliah, anak ini di sini nih, saya tahu dulu awalnya berdirinya organisasi kemahasiswaan atau Ormada lah, organisasi mahasiswa daerah, yaitu IMAPAS, Ikatan Mahasiswa Pasaman. Waktu itu kan Bang J salah satu pendirinya, gitu loh. Bagaimana ceritanya dulu waktu itu sampai mendirikan itu? Ya, itu sekitar tahun 2003 misalnya. Saya sebenarnya sudah di S2. Oh, udah di S2. Saya sudah di UNAN itu S2. Waktu mendirikan IMAPAS tersebut? Ya, mendirikan. Sebelumnya saya juga ikut terlibat dalam pendirian namanya Generasi Muda Islam yang Melintang, Sumatera Barat, di Milang. Ya, bilang. 98 itu kan reformasi. Reformasi. Jadi ada Memang euforia untuk mendirikan organisasi. betul. Dulu kan masih satu nih, Pasaman Barat. Masih satu ya? Masih satu. 2003 itu wacana dari kawan-kawan, nggak salah itu 7 orang ketika itu yang menjadi motor lah, terutama ada Ahmad Rozi namanya sebagai ketua pertama ya, ketua pertama MAPAS, kemudian ada Fal, Agus Mulyadi, Mansur, Halim almarhum. Ya, betul. Terakhir itu Saudara Endang Tirtana. Sekarang Endang Tirtana itu Direktur di Komisaris Independen Batu Raja, Palembang ya? Oh iya. Nah, hebat sekarang. Betul. Alhamdulillah beliau sekarang udah sukses ya. Dulu memang kalau saya Mayendang ini agak menarik juga, tapi mungkin nanti kita cari waktu untuk bisa ketemu dengan beliau insya Allah. Nah, sempat mendirikan organisasi itu kan perjalanannya waktu kuliah aja ya. Ya. Nah, ini kan awalnya ini kan udah terseok-seok nih. Awalnya itu udah kayak orang mau sekolah mau enggak ya. Tapi kok bisa sampai minatnya itu tumbuh dan tumbuh. Akhirnya bisa doktor. Dokter Ya. seperti itu. Saya kira akumulasi Ya, betul. pengalaman masa kecil gitu kan, yang merasa pendidikan itu memang dihormati. Kan? Kemudian dendam psikologis tadi ya, ketika kita merasa diremehkan karena berasal dari sekolah kecil dan terpencil. Berarti dua faktor ini memang sudah tertanam ya? Iya. Nah, itu yang muncul kembali gitu. Kemudian aspek ketidakpedulian orang tua tadi ketika kita menganggur kan, ternyata kita dianggap tidak siapa-siapa gitu. Iya betul. Ya ada tiga faktor ya muncul kembali gitu loh. Nah, bagaimana perjalanannya Bang J? Bisa jadi dokter. Setelah kuliah memang saya ingin kuliah terus gitu. Betul. Saya memang sudah tamat dari YN itu sudah berniat juga untuk sekolah S2. Berarti tamat di IAIN itu berarti memang apa ya Bang J? Niat ya. Ya. Niat yang paling utama ya, motivasi. Kalau dari Bang J tadi ada 3 faktor pendorong lah yang selalu tertanam di alam bawah sadarnya seperti itu. Dan seperti apa perjalanannya tadi? Apakah menggunakan biaya sendiri atau bagaimana? Awalnya saya mandiri. Ya, karena kita merasa mantan aktivis, ya kan? Punya banyak
kenalan para pejabat lah. Ya, betul. Maka kita menganggap kita bisa. Mandiri ya, mandiri, tidak akan. TunePocket.com. Sambil orang tua ya? mencari celah-celah beasiswa. Ya, betul. Jadi waktu itu memang pejabat-pejabat ini agak itulah sama mahasiswa ini Iya, ya. itu kan Karena masih- sudah nampak gebrakan ya, 98 itu masih hangat ya. Ya. Di iklim reformasi itu kan masih terasa. Iya, betul. Saya masuk S2 kan 2002 kan. Heeh. Masih terasa itu. Memanfaatkan momen itu ya, memanfaatkan momen. Pede aja kita kan. Kalau nanti saya minta uang ini pasti dikasih. Berarti S2-nya tempat seperti itu ya, lagi Iya. S2-nya. Saya dapat beasiswa itu di semester 3. Dan semester 3. Semester 3 di UNAM, saya baru dapat beasiswa. BPPS gitu. Itu beasiswa untuk para dosen sebenarnya. Oh gitu. Itu saya juga memang sudah mengajar di YAPAS. Sempat mengajar di ekonomi juga. ekonomi dan Jadi pas ini Yayasan Pendidikan Pasaman nih, terletaknya di Pasaman dan Pasaman Barat. Ya, jurusannya itu ada ekonomi dan hukum. Gitu. Tempat mengajar di sana juga Mas ya. Berarti bolak-balik dari Ya. Pasaman ke Padang. kita Dapat pilih beasiswa. waktu ngajar itu jadwalnya tidak berbenturan aja dengan kuliah. Jurusannya Mas ya? S1-nya? Satu saya komunikasi penyiaran Islam. Komunikasi. S2 itu pembangunan wilayah pedesaan. Ini kan PWD. di S2-nya mana? Ini proses Sendala sebenarnya. Oh, Unan. Berarti nggak linear dong? Ya Gimana bisa itu, juga dibilang linear, bisa juga tidak. Hmm. Dan ini juga jadi problem sebenarnya ketika saya mengusulkan ini beasiswa. Beasiswa itu syaratnya adalah linear antara S1 dan S2. Oh itu. Saya dianggap karena gelarnya SAG kan dianggap tidak linear. Jadi gimana cara Maka meyakinkannya? ketika semester 2 diajukan beasiswa tidak jebol, ditolak. Oh sempat Ada ngajukan. sekitar tidak salah 3 kali saya usulkan itu tidak pernah jebol. Gitu. Terakhir nekat lagi kan menghadap direktur pasca sarjananya. Saya tanya Modal kenapa nekat. mantan aktivis ya. Iya betul udah biasa ada. Kenapa beasiswa saya tidak ini? Apakah karena kuotanya penuh atau bagaimana? Gitu. Jadi Pak Direktur itu bilang, Pak Profesor itu bilang tidak penuh. Justru kita sebenarnya tidak cukup, masih banyak sisanya. Terus kenapa beasiswa saya nggak diterima gitu kan? Nggak linear katanya. Anda ini SAG, kemudian mengambil Unan pembangunan pedesaan, nggak linear. Terus saya bilang linear Pak, gitu kan? Linearnya di mana? Saya kan meskipun SAG, tamat YIN, jurusan saya komunikasi penyiaran Islam. Ya betul. Komunikasi itu kan masih satu rumpun dengan penyuluhan. Membangun pedesaan itu kan perlu penyuluhan. Justru untuk membangun desa diperlukan orang-orang yang mengerti juga agama. Desa itu kan masih religius gitu kan. Iya betul. Pendekatan agama itu lebih mudah. Jadi dicari celah bagaimana untuk linear ya. Dicarikan celah. Aduh. Pokoknya dapat kan gitu. Karena kalau nggak dapat memang kita sudah inilah kewalahan. Mungkin minta terus ya. Orang tua sudah angkat tangan. Untuk S2 silakan, tetapi untuk membiayai tidak mungkin lagi. Alhamdulillah dapat ya Mas ya. Dapat. Nah itu tamat S2-nya tahun berapa? 2006. Itu pengen lagi. Sudah ada rasa candu ya. Ketika itu sebenarnya saya sudah tidak ingin lanjut lagi. Gitu. Karena yang tamat S2 itu saja yang seumuran saya itu masih langka. Bahkan Sama yang belajar juga. laki-laki ketika S2 itu saya satu-satunya yang belum menikah. Datingannya. Ya, ratingan saya itu yang jurusan PWD itu saya satu-satunya yang belum menikah. Sempat mengajar tadi di Apas ya, di Apas. Kemudian 2010 saya berangkat ke Jambi. Mengajar di STKIP YPM Bangko namanya. Itu atas rekomendasi dosen pembimbing saya ketika S2. Yang Profesor Elvindri. Yang kebetulan ketika itu menjadi koordinator Kopertis wilayah 9. Sumbar Riau Jambi ya. Ya. Sumbar Riau Jambi.
rekomendasikan ke sana karena STKIP itu waktu itu mulai berkembang, cukup bagus lah di Jambi itu, termasuk perguruan tinggi swasta terbesar setelah Batanghari. Betul. Jadi sempat mengajar berapa lama di sana Bang Ji? Saya di Bangko itu sekitar 2010 sampai 15 ya? 2015 ya? 2010 sampai 2015. Ambil dokternya ini? Nah, di situ saya ingin, karena kita sudah berada di lingkungan kampus lagi, Betul. kita ingin menuntaskan jenjang pendidikan itu sampai S3. Saya ambil lagi ke UNAN. Ambil lagi di UNAN. Kita cari lagi informasi kira-kira PWD ini yang link lah kan, yang ada hubungannya itu jurusan S3 yang ada di Padang itu apa di UNAN itu. Maka itulah menjadi hubungan pertanian supaya linear lagi ya. Linear gitu kan. Kalau di perguruan tinggi kan nggak linear, nggak hampir tidak ada gunanya gitu. Betul. Nilainya itu nggak terlalu tinggi kalau nggak linear. Kita sudah kacau nih dari S1 ke S2 kan, nanti kacau pula di S3 kan. Ya betul. Jadi diusahakan untuk linear ya, supaya sejalan lah. Sejalan PWD dan memang pertanian itu sejalan. Kenapa sejalan? Karena membangun desa itu kan adalah membangun pertanian. Betul. Karena pertanian itu adalah potensi utama pembangunan desa. Jadi Bang Ji, dulu saya sempat dengar juga, betul saya masih di Padang, Bang Ji sempat calon juga ya, jadi wali negari. Iya, jadi sebelum dokter ya. Iya, sebelum selesai. Motivasi saya ada dua. Pertama, saya ingin dekat dengan orang tua. Oh itu. Alhamdulillah sekarang sudah 85 itu usia ayah itu, tapi masih sehat. Alhamdulillah. Saya ingin pulang sebenarnya, karena di adat kita, di tradisi kita di kampung itu anak kecil itu memang tempat pulang. Betul. Di dekat orang tua. Biasanya rumah orang tua itu sekaligus rumah anak yang paling kecil. Ya. Betul. Itu tradisi. Kita ingin pulang, setidaknya meskipun nggak satu rumah, berdekatan lah. Ya. Itu yang pertama. Yang kedua, saya berpandangan bahwa kita sebenarnya selama ini terbalik di dalam mengelola masalah. Kenapa terbalik? Orang-orang pintar mengurus orang-orang pintar. Maksudnya? Misalnya perkotaan. Ya. Perkotaan itu kan secara SDM-nya sudah tinggi. Ya betul. Pendidikannya, ekonominya, itu sebenarnya peradabannya sudah terbangun. Betul. Yang jadi lurah, yang jadi wali kota, itu pasti orang-orang pintar. Ya, betul. Memiliki kemampuan yang diperlukan. Kepemimpinan. Sementara persoalan yang paling besar itu kan ada di desa. Ya. Tapi diurus oleh orang-orang yang sebenarnya tidak bisa menyelesaikan masalah. Karena basic saya adalah pembangunan pedesaan, ya betul. Setidaknya saya memiliki konsep lah tentang bagaimana membangun desa atau nagari secara teoritis. Prakteknya mungkin itu dari pengalaman lah. Ya. Tapi setidaknya saya punya bekal, punya konsep dasar untuk bagaimana membangun sebuah desa. Ya. Maka saya coba untuk wali nagari. Tapi tidak jebol. Tiada jalan lain ya Bang Ji. Saya kira ini juga cerminan juga demokrasi kita memang belum melihat kapasitas, belum melihat kualitas ya, belum melihat kemampuan siapa yang dipilih. Betul. Masih bersifat emosional. Ya betul. Asal usul kekeluargaan. Karena Bang Ji dulu juga jarang di kampung mungkin ya. Iya. Betul. Atau mungkin hal-hal lain. Ya betul. Cukup banyak juga dari tadi sahabat diskusi kita dengan Bang J. Jadi inilah dia Bang Juli Yusran yang sekarang ini sudah komisioner KPU, sudah cukup banyak lah mengenyam di dunia pendidikan. Nah, kita ingin minta pesannya nih Bang J, untuk mungkin kawan-kawan atau adik-adik semuanya masih di dunia pendidikan atau masih mahasiswa, apa motivasi yang bisa diberikan? Yang pertama, pendidikan itu penting. Ya betul. Bahkan kalau kita melihat secara luas ya, negara-negara maju itu dilatar belakangi pertama itu adalah SDM yang maju. Jadi sumber daya alam itu sebenarnya nomor 2. Sumber daya manusianya yang pertama, baru sumber daya alam.
Berarti sumber daya manusia dulu, bangun dulu sumber daya manusianya, baru Ya. berbicara tentang sumber daya alam. Karena yang mengolah alam itu kan manusia, Hmm, membutuhkan kemampuan gitu. kemampuan. Betul. TunePocket.com. Rasa sudah banyak juga contohnya negara-negara lain yang mungkin kalau sumber daya alamnya nggak ada, Cek atau lah, boleh coba cek udah negara-negara habis, tetapi dia punya SDM yang dia punya bagus kemampuan gitu ya. mengelola gitu. Sehingga dia bisa itu tetap bisa berkembang gitu. Kemudian untuk membangun SDM itu diperlukan literasi, membaca. Agama juga kan seperti itu. Ayat pertama itu kan ikro, gitu kan, baca, gitu kan. Iya, iya. Itu perintah, baca. Berarti membaca ini memang harus dibudayakan. Kunci Kunci, sumber ya. daya manusia itu, kunci utamanya itu adalah membaca. Membaca. Karena dengan membaca itu kita bisa melihat dunia, bisa mengetahui banyak hal, kita bisa memahami banyak informasi. Ya, ya, ya. Saya kira apalagi ini kan masa COVID ini kan. Betul, ya, betul. Kalau sekarang memang saya agak prihatin ini terkait dengan minat baca. Ya. Baca. Apakah karena dulu saya memang dari SD itu diajar membaca, kemudian melihat sekarang ini sangat kontras. Sangat berbeda ya. Minat baca itu sangat kurang. Saya kira untuk Asia kita terendah lah. Terendah. Ya. Jadi kunci dari memang minat baca ya. Minat baca. Literasi. Saya kemarin menulis itu terkait dengan penyelamatan pendidikan dasar di masa pandemi. Oh itu. Terus di Padeh, Padang Express. Oh iya. Kenapa saya prihatin dengan perjalanan pendidikan di masa pandemi ini? Karena libur ya, kan Zoom atau cuma tugas. Secara visual gitu ya. Itu sebenarnya tidak ada masalah metode pendidikan seperti itu kalau literasi anak sekolah itu sudah terbangun gitu kan. Dia belum disuruh membaca, dia sudah baca gitu kan. Iya. Kalau keterangan kan itu bisa ditanya ke guru melalui telepon atau bisa ke orang tua. Berarti memang harus ada terobosan baru ya kalau pada masa pandemi. Literasi ini harus ditingkatkan. Jadi bisa menutupi kekurangan anak belajar di sekolah karena mungkin kekurangan diperpendek atau belum bisa melakukan tatap muka gitu kan. Ya. Literasi ini sebenarnya kunci pendidikan itu literasi, membangun minat baca anak. Nah, jadi ini menarik apa yang disampaikan Bang Juli tadi tentang literasi ini, karena ini perlu mungkin ini sudah teruji, artinya sudah teruji dari pengalaman, dari pendidikan dasarnya, memang dia merasakan literasi itu penting, membaca itu penting. Nah, sehingga dia minat baca itu sudah tumbuh, murid itu sudah bisa memahami, belajar sendiri gitu loh. Iya, betul. Nah, mungkin itu sekarang udah banyak di game kan, game online, game ada yang online ada yang enggak. Anak-anak kita juga agak susah. Jadi harus lebih banyak diberikan tugas membaca ya. Membaca. Sehingga saat itu kan bisa diuji. Karena nanti gurunya materi ini tentang apa? Saya kritik tuh ketika Pasaman misalnya belajar daring kan, guru itu banyak memberikan tugas. Betul. Saya tahu tuh. Tidak memberikan materi bacaan gitu. Oh, gitu. Ya. Mestinya materi bacaan yang diperbanyak. Kemudian orang tua mendampingi anak untuk belajar membaca. Bukan tugas. Bagaimana kita mengerjakan tugas kalau kita sendiri belum membacanya? Memahami materinya gitu. Ini relatif tidak ada materi, hanya tugas. Saya kira ini menjadi keluhan juga pada semua orang tua. Iya, betul. Jadi sahabat, memang cukup bermanfaat dan saya rasa sangat bermanfaat diskusi kita malam ini mengenal seorang sosok Dr. Juli Yusran gitu. Banyak ilmu yang bisa kita ambil. Mungkin untuk malam ini cukup sekian dulu diskusi kita. Tadi sudah banyak sekali yang beliau sampaikan, bahkan sampai ke dunia pendidikan saat ini. Motivasi seperti apa yang memotivasi beliau untuk bisa sampai seperti sekarang ini. Mungkin cukup sekian dulu sahabat bincang-bincang kita, diskusi kita malam ini. Lain waktu dengan materi yang lain lagi, dengan tema yang lain kita akan lanjutkan. Kalau ada pertanyaan kawan-kawan silahkan tulis nanti di kolom komentarnya. Terima kasih banyak Bang Ji untuk waktu dan kesempatannya.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.